Dipersembahkan oleh Pak Erik, belakangan Anda dan juga Pak Jokowi nih, jadi bulan-bulanan di media sosial berkaitan dengan terungkapnya kerugian sirkuit Mandalika, pengelolaannya. Katanya terlilit utang sampai 4,6 triliun. Kenapa ini menjadi perbincangan? Karena di tahun politik ini ada soal Formula E yang dikuyo-kuyo juga, mengalami kerugian, korupsi, dan lain-lain. Sekarang orang-orang yang bersimpati pada Formula E menyerang Mandalika. Buktinya sama, lebih parah. Mandalika kenapa rugi? Beda. Itulah kembali ketika kalau bicara tanpa fakta dan data. Kalau kita ingat Nusa Dua, itu kan sama. Bagaimana BUMN di tahun 80-an hadir zaman Pak Soeharto. Supaya Balinya punya tempat conference dan sebuah daerah yang juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali. Dan itu sukses story yang luar biasa. Kalau kita lihat Mandalika pun sebenarnya ini sudah beberapa presiden ingin mensukseskan ini. 4, berapa triliun itu tidak hanya buat sirkuit. Salah. Di situ sudah ada hotel Pullman sudah jadi. Bagaimana infrastruktur yang ada di Mandalika. Ya memang perlu waktu yang namanya infrastruktur gitu. Nah, konteksnya yang waktu itu saya sampaikan. Bahwa yang namanya sirkuit Mandalika ini, ya, alhamdulillah kalau kita bisa lihat sudah ada maraton, nanti ada lomba mobil, Porsche, lomba macam-macam, ya. Tetapi untuk beberapa event yang memang berat, saya mau negosiasi ulang. Yaitu World Superbike. Iya, kan boleh negosiasi ulang. Tetapi MotoGP-nya yang 10 tahun tetap kita mau. Saya rasa lumrah gitu. Jangan sekonyong-konyong langsung dibilang, oh ini 4,6 triliun pemborosan. Bukan, ini kawasan. Bukan Kawasan hanya ekonomi khusus. kawasan itu. Nah, kenapa ada PMN? Nah, kemarin kan kita lihat ketika konsolidasi Injourney itu kan sudah membawahi airport-airport. Nah, memang pada saat COVID, tadinya airport-airport ini semua pada untung. COVID itu kan mayoritas atau semua airport lah, jadi tidak untung. Ya, dan kenapa tidak untung kan kita tahu, tidak ada penumpang dan tidak boleh tutup. Tapi yang dipersoalkan kan bukan Injourney karena holding ini untuk aviasi dan pariwisata. Ya, tapi kan cash flow. Tapi ITDC-nya ini. Iya, sama kan cash flow-nya ini. Kan satu atap. Yang selama ini tadinya kuat menopang, hari ini recovery daripada airport itu baru 2. Yaitu Jakarta dan Bali. Yang lain-lainnya belum recover. Nah ini yang saya lihat perlu cash flow. Toh dari 4,62 itu ya memang ada kebutuhan yang harus kita juga jaga cash flow-nya. Nah itulah kenapa ada PMN itu. Ya. Dan kita terus membangun Tanah Mori apa. Nah ini yang kenapa kita akan bikin terobosan juga. Supaya mempercepat Mandalika itu nanti kayak Batang, kawasan industri Batang. Orang tidak perlu beli tanahnya. Tapi orang bisa sewa 5-8 tahun. Karena bisnis hotel kan berat, perlu cash flow yang lama. Tetapi nanti dia punya opsi beli. Itu. Nah ini untuk mempermudahkan. Nah kita coba dorong supaya apa? Mimpi kita bersama di kawasan-kawasan seperti Mandalika, Labuan Bajo, ini bisa menjadi kenyataan. Kita punya sukses story Nusa Dua, ya kita harus punya. Nah, tapi kalau kita lihat sukses story yang sudah ada, lihat bagaimana sekarang Borobudur jauh lebih baik. Nah, kenapa sekarang juga kita ditugaskan mengelola taman mini yang tadinya rugi 40 miliar jadi untung 150 miliar. Nah, ini hal-hal yang saya rasa kita perlu waktu. Kita tidak bisa seperti mengembalikan tangan seperti itu. Tapi saya lihat yang namanya proyek Mandalika, Tanah Mori, apakah nanti Likupang, ya ini memang proyek-proyek yang harus kita dorong secara jangka panjang. Kita tidak mungkin membangun para wisata kita tidak bersaing dengan negara-negara lain. Lihat sekarang,
bagaimana UAE, Qatar, investasi masif kepada industri pariwisatanya, airportnya, penerbangannya. Sekarang Turki lagi. Bagaimana Thailand membangun kawasan pariwisata dengan medical sudah terjadi. Saya lupa namanya, Burangrang apalah namanya. Kita baru sekarang di Bali. Artinya apa? Kita tidak bisa menjual pariwisata kita. Hanya keindahan alam. Perlu ada infrastruktur, perlu ada service, perlu ada event. Lihat Singapura, Coldplay 4 hari 6 kali. di sini. Nah, Taylor 1 Swift hari. 6 kali. Saya nggak yakin kalau nggak ada campur tangan pemerintah. Nah, saya ingat sekali ketika saya di Inter Milan, pemerintah Singapura berapa kali bawa Inter Milan ke Singapura. Saya rasa ya itulah, membangun pariwisata itu tidak cukup hanya tadi. Baik, Harus kembali ke ada Mandalika dulu. kesinambungan gitu. Bupatinya sekarang juga ikut mengeluarkan statement kecewa karena informasi mengenai kerugian. Ini bicara mengenai Superbike yang mau dibatalkan atau dinegosiasi ulang. Kemudian isu-isu negatif itu membuat investor jadi takut masuk. Sejauh ini ketakutan dari bupati itu? Saya rasa begini, kita kan punya event gede MotoGP-nya. Dan itu banyak sekali event yang terjadi. Jangan dilihat sepotong-sepotong. Percuma punya MotoGP, ya, World Superbike, tetapi sirkuitnya kosong. Hanya diisi setahun 2 kali. Wah, itu lebih parah. Kita udah isi, lihat aja program. Kapan? Kita print program-programnya, suruh cek. Kita tanggung jawab. Tetapi ini ke depan, ini yang saya bilang. Saya juga tidak mau BUMN ya terjebak di bisnis bukan core-nya. ITDC itu adalah developer seperti Nusa Dua. Jangan jadi IO. Penyelenggara. Jangan jadi IO gitu. Tapi ini kan bertahap. Ya, kita harus undang private sector untuk melakukan hal-hal ini. Tapi bertahap, tidak apa. Sekarang kan namanya juga agent of development. Kita harus lakuin dulu. Baik, semoga ini juga bisa didengar karena Bupati mengungkit-ungkit kembali. Karena warganya juga mengungkit-ungkit, sudah berkorban menggali makam 100 lebih leluhur mereka untuk dipindahkan. Dan kemudian kalau hasilnya seperti ini mereka marah. Pengorbanan itu jadi Sama sia-sia. lah, saya juga marah kalau ini gagal. Karena itu kenapa kita bertanggung jawab yang namanya MotoGP, semua event-event tetap terlaksana gitu. Justru sangat sedih kalau punya sirkuit hanya diisi 2 kali kegiatan. Apa bedanya fasilitas sepak bola yang ada di seluruh Indonesia? Kita punya 165 stadion. Tetapi kalau hanya dipakai setahun sekali, sayang. Itulah yang kita harus lakukan, yang namanya hardware dan software mesti ada isinya gitu. Jangan hanya bangun infrastrukturnya, stadiumnya, tetapi tidak ada kegiatannya. Baik, itu jawaban Anda ya. Sekarang saya masuk ke PSSI. Anda sudah menjelaskan PSSI bukan kendaraan politik Anda. Tidak ada ambisi seperti itu untuk menjadikan PSSI. Anda punya hati di situ. Katakanlah orang percaya. Beberapa waktu yang lalu, ketika Anda baru saja terpilih menjadi ketua umum PSSI, Anda mengatakan Anda akan memberantas mafia yang mengatur skor di sepak bola. Apa kabarnya itu? Dalam memberantas mafia sepak bola kan perlu fakta dan data. Insya Allah ada kejutan. Kan perlu bertahap. Kita nggak bisa lah nuduh-nuduh orang tanpa ada hukum atau tanpa landasan. Dan alhamdulillah FIFA membantu. Karena FIFA menurunkan tim secara serius. Erick Thohir menjadi penumpang gelap di acara itu yang memanfaatkan acara Sahabat NU sebagai upaya untuk menarik simpati kaum Nadliyin sebagai calon pemilih Anda.